Firman Tuhan berkata kepada Yunus bin Amittai, "Bangunlah, pergi ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku." Gawat, aku harus melarikan diri. Aku tidak mau pergi kini. Tapi Yunus memutuskan untuk melarikan diri dari hadapan Tuhan. Ia memutuskan pergi ke Yafo dan menaiki kapal untuk pergi ke Tarsis. Baiklah, aku harus naik kapal ini dan bersembunyi di Tarsis. Karena Yunus mengabaikan perintah Tuhan, maka didatangkanlah ombak besar dan angin ribut untuk menghempaskan kapal yang dinaiki Yunus. Hei, kita harus mengisi kapal agar tidak tenggelam. Cepat, Tuhan, tolong kami. Tuhan. tolong kami. Tolong kami. Nah, jika ada orang yang membawa sial di kapal ini, mari kita melakukan undian untuk menentukan siapa pembawa malapetaka ini. Setelah dilakukannya undian, Yunuslah yang terpilih. Yunus menceritakan bahwa ia lari dari Tuhan dan membuat seluruh awak kapal menjadi semakin ketakutan. Apa yang telah kau perbuat? Kita harus bagaimana sekarang? Buang saja aku keluar dari kapal ini. Lempar aku ke lautan, karena kalian jadi mengalami. Janganlah kira engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah engkau tangguhkan kepada kami dan orang yang tidak bersalah. Sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Akhirnya Yunus dibuang ke lautan dan seketika datang ikan besar dan melahap Yunus. Yunus terjebak di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak dan Kau dengarkan aku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Karena pengharapannya Yunus, meskipun dalam keadaan sulit pun Yunus tetap percaya akan pertolongan Tuhan dan ia berdoa meminta pertolongan dan pengampunan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan besar itu dan Yunus dimuntahkan kembali ke daratan dalam keadaan hidup. Baik, kesimpulannya berdasarkan dari kisah Yunus kita dapat belajar bahwa meskipun kita sudah terjatuh, meskipun kita sudah berbuat dosa, kita lari dari Tuhan, tapi jikalau kita masih percaya akan pertolongannya, maka Tuhan akan tetap menolong kita. Seperti yang dikatakan Yunus 2 ayat 7, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Jadi ini seperti sesuai dengan apa yang service learning tugas kami lakukan adalah bahwa dalam kondisi sulit apapun, saya bisa bilang bahwa kondisi orang-orang yang ada di panti asuhan Duta Asia itu dalam keadaan sulit, tapi jika mereka terus berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan datangkan pertolongan. Pertolongan itu bisa lewat siapapun, dan kali ini pertolongan yang datang adalah melalui kelompok kami dan juga Pak Tikno sendiri yang mengkoordinir program service learning ini untuk kita menyalurkan tangan pertolongan, sehingga bagi mereka yang terus berharap, mempunyai pengharapan dalam keadaan sesulit apapun, Tuhan akan tetap menolong. Terima kasih dan amin.